Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Risa Astriana dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 1 dengan NIM 2113201043. Yang terhormat kepada Ibu Haryati Rauzis, MSI, selaku dosen mata kuliah Biomedik 1 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, sesuai dengan tugas yang diberikan untuk membuat video pembahasan materi tentang bioinstrumen dengan submateri teknik sterilisasi alat kesehatan secara fisis dan kimia. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan sterilisasi. Sterilisasi adalah proses menghilangkan atau membunuh segala bentuk kehidupan mikroorganisme yang ada dalam sampel maupun alat-alat medis. Proses pembersihan alat sampai pada sterilisasi dan desinfeksi pada alat-alat medis dan non-medis yang akan digunakan pasien. Tujuannya, yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit dari materi tersebut. Yang kedua, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme. Yang ketiga, untuk memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai. Kita masuk ke teknik sterilisasi yang pertama, yaitu secara fisis. Teknik sterilisasi ini dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Yang pertama ada sinar ultraviolet. Ini menggunakan katoda panas ke dalam tabung katoda bertekanan rendah yang diisi dengan uap raksa. Yang kedua ada sinar gamma. Ini digunakan untuk sampel yang tertutup plastik. Tidak boleh untuk makanan atau obat-obatan karena akan merubah struktur kimianya. Yang ketiga ada sinar X, dan yang terakhir ada sinar matahari. Selanjutnya, sterilisasi dengan metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan. Caranya, sampel ditaruh di atas lempengan saringan dan tidak mengenai air di bawahnya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih sekitar 100 derajat Celcius. Organisme yang tidak berspora akan mati dalam waktu 10 menit. Sedangkan organisme yang berspora akan mati dalam jangka waktu 30 menit. Ada juga jenis spora yang bertahan hingga beberapa jam. Maka ditambahkan nutrium karbonat dan dalam jangka waktu 30 menit akan mati. Berikutnya metode pemanasan secara kering. Langkah-langkahnya, temperatur suhu yang mencapai 160-180 derajat Celcius akan menyebabkan kerusakan sel-sel hidup karena autooksidasi sehingga bakteri patogen mati. Waktu pada suhu 160 derajat Celcius adalah 1 jam, dan pada suhu 180 derajat Celcius setengah jam. Biasanya metode ini digunakan untuk alat-alat kesehatan seperti pipet, tabung reaksi, jarum operasi, dan jarum suntik. Selanjutnya, metode pemanasan secara intermittent atau metode terputus-putus. Menurut John Tyndall 1877, temperatur dididihkan selama 1 jam tidak membunuh organisme. Akan tetapi, jika dididihkan berulang-ulang selama 5 kali dan setiap mendidih didiamkan 1 menit, maka akan sangat berhasil membunuh kuman. Hal ini disebabkan bahwa dengan pemanasan secara terputus-putus itulah lingkungan hidup pembentuk spora akan diputuskan. Berikutnya metode incineration atau pembakaran langsung. Metode ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang terbuat dari platina dan krom. Metode ini dapat dilakukan dengan cara memanaskan langsung alat yang akan disterilkan di atas nyala api hingga alat tersebut membara atau merah padam. Apa sih keuntungan dan kelemahannya? Keuntungan dari metode pembakaran langsung ini yaitu semua mikroorganisme akan hancur. Sedangkan kelemahannya, alat yang disterilkan akan lekas rapuh dan rusak. Dan yang terakhir, metode penyaringan atau filtration. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, metode penyaringan ini tidak membunuh mikroorganisme yang ada pada material, melainkan memisahkan mikroorganisme dari material tanpa membunuhnya. Bahan yang digunakan dalam metode ini adalah sejenis porselen yang berpori.
Metode ini hanya dapat digunakan untuk sterilisasi larutan gula, serum, hasil produksi mikroorganisme seperti enzim, eksotoksin, dan untuk memisahkan fitrable virus dari bakteri dan organisme lain. Nah, kita masuk ke teknik sterilisasi yang kedua, yaitu secara kimia. Teknik kimia ini dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang bersifat disinfektan dan antiseptik. Biasanya ada beberapa bahan yang dipakai antara lain alkohol, aseton tak formalin, sulfur dioksida, dan klorin. Caranya, material yang akan disterilkan dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian direndam dalam campuran disinfektan dan antiseptik tadi selama 24 jam. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.